Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Jangan lupa like dan subscribe. Keputusannya mengejutkan seluruh Baghdad. Al-Ghazali menyerahkan jabatannya, menukar pakaian sutranya dengan jubah sederhana dan memulai perjalanan sunyi. Tanpa memberitahu siapapun, dia menyelinap keluar dari kota. Tujuan utamanya bukanlah sebuah kota atau perpustakaan, melainkan keheningan. Dia berkelana selama bertahun-tahun. Kadang dia tinggal di sebuah biara sufi di Damaskus, menyapu lantai dan melayani orang miskin. Kadang dia bermeditasi di Masjid Al-Aqsa, Yerusalem, memandangi langit dan merenungi keagungan Sang Pencipta. Dia tidak lagi berdebat, tidak lagi mencari kemenangan argumen. Dia hanya mencari satu hal, makna. Disinilah, jauh dari kebisingan dunia, Al-Ghazali menemukan kedamaian. Dia belajar dari para sufi yang tak dikenal, yang ilmunya bukan dari buku, melainkan dari hati yang bersih. Dia belajar bahwa kebenaran sejati tidak hanya ditemukan dalam logika, tetapi dalam pengalaman batin. Dia menyadari bahwa ilmu harus menyentuh hati agar dapat mengubah perilaku. Dari sanalah, perlahan-lahan jiwanya pulih. Dia mulai menulis kembali, tetapi kali ini dengan tujuan yang berbeda. Tulisannya bukan lagi untuk memenangkan perdebatan, melainkan untuk membimbing hati. Lahirlah mahakaryanya, Ihya Ulumiddin, menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama, sebuah buku yang menggabungkan syariat dan tasawuf, akal dan hati menjadi satu kesatuan yang utuh. Setelah 10 tahun pengembaraan, Al-Ghazali kembali ke kampung halamannya. Wajahnya kini memancarkan ketenangan. Dia menolak tawaran untuk kembali ke posisi lamanya. Sebaliknya, dia mendirikan sebuah madrasah kecil untuk mengajar dan menulis. Murid-muridnya tidak hanya belajar ilmu, tetapi juga akhlak dan penyucian jiwa. Kisah Al-Ghazali mengajarkan kita bahwa kekayaan intelektual tanpa kekayaan spiritual adalah kehampaan. Dia adalah seorang jenius yang memiliki segalanya, tetapi rela meninggalkan itu semua untuk mencari makna. Pada akhirnya, dia tidak hanya kembali sebagai seorang ulama, tetapi sebagai seorang arif, seseorang yang telah menemukan kebenaran di dalam dirinya. Warisan terbesarnya bukanlah tumpukan buku, melainkan pesan bahwa ilmu yang paling mulia adalah yang membawa kita lebih dekat kepada Allah dan bahwa hati yang bersih adalah kunci untuk memahami hakikat kehidupan. Karomah pertama yang sering disebut adalah kecepatan dan kedalaman pemahamannya terhadap berbagai disiplin ilmu. Sejak kecil, beliau menunjukkan kecerdasan yang sangat luar biasa. Ada kisah bahwa Imam Al-Ghazali pernah mencatat seluruh pelajaran yang diberikan gurunya, Imam Al-Juwaini, hanya dengan satu kali mendengarkan, dan beliau mampu mengulanginya dengan sempurna tanpa catatan. Ini menunjukkan anugerah Allah berupa daya ingat dan kecerdasan yang luar biasa. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa Imam Al-Ghazali memiliki firasat atau kemampuan untuk mengetahui peristiwa di masa depan. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah prediksinya tentang waktu wafatnya. Beliau disebutkan pernah meminta jubah dan kain kafan beberapa hari sebelum wafatnya dan mengatakan kepada keluarganya bahwa ajalnya sudah dekat. Beliau wafat tepat di waktu yang ia prediksikan setelah membaca hadis terakhir dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Dalam tradisi Sufi, ada keyakinan bahwa Nabi Khidir AS adalah sosok yang masih hidup dan sering mendampingi para wali Allah. Al-Ghazali diyakini telah bertemu dengan Nabi Khidir secara langsung di Damaskus selama masa pengembaraannya. Pertemuan ini disebut-sebut sebagai bagian dari anugerah spiritual yang memperdalam pemahaman batinnya dan memperkuat jalan tasawuf yang ia tempuh. Namun kisah ini lebih bersifat spiritual dan keyakinan di kalangan sufi. Karomah terbesar Imam Al-Ghazali yang disaksikan oleh jutaan orang sepanjang sejarah adalah kemampuan spiritualnya untuk mengubah hati manusia melalui karya-karyanya. Kitab Ihya Ulumuddin disebut sebagai karomah yang abadi. Banyak ulama dan orang awam yang membaca kitab ini merasa jiwa mereka tercerahkan dan tergerak untuk memperbaiki diri. Karya-karyanya mampu menyentuh relung hati terdalam dan menginspirasi perubahan besar dalam diri seseorang dari kehidupan yang kering spiritual menjadi penuh makna. Penting untuk dicatat bahwa bagi para sufi, karomah sejati bukanlah keajaiban fisik yang mencolok, melainkan keajaiban dalam bentuk ketaatan, ilmu yang bermanfaat, dan hati yang bersih. Dalam konteks ini,
Karomah terbesar Imam Al-Ghazali adalah perubahan spiritual yang ia alami sendiri dan kemudian ia wariskan kepada umat manusia melalui tulisan-tulisannya. Ketika logika bertemu hati, dilema Al-Ghazali dalam memahami Tuhan